Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata jaringannya masih ada yang putus-putus ya, tapi nggak apa-apa. Semoga yang jaringannya putus-putus bisa naik loteng, nyari jaringan yang baik buat mengikuti mata pelajaran SHI pada hari ini. Oke, sebelum kita belajar, alangkah kita baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu hari ini baik. Alhamdulillah. Dengan baik, sangat baik. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan bertanya, kira-kira hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Hadir kayaknya. semua Bu, kayaknya Bu. Hadir semua Ibu. Alhamdulillah. Coba kita hitung ya. Yang off cam berarti kita nggak hitung absen ya. Mungkin sinyal kali, Bu. Oke, sinyal. Nggak apa-apa deh kalau masalah sinyal. Oke, hari ini siapa yang udah tahu kita mau bahas apa? Coba, ada yang bisa bacakan judulnya? Proses lahirnya Bani Umayyah dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah ya Bu. Oke, terima kasih Saudara Dea. Kok Saudara ya, anak Dea? Oke, lanjut ya. Dinasti Bani Umayyah ini, dia berdiri ketika sebelumnya itu pada masa khalifah. Jadi setelah masa-masa khalifah, dinasti Bani Umayyah ini baru berdiri. Coba ada yang tahu nggak khalifah setelah Rasulullah itu ada berapa? Ada 4 ya Bu. Oke, ada 4. Coba Ella, sebutin lah. Ada apa? Ada siapa aja lah? Ya Bu, Khalifah lah. ada 4 Bu. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, dari Ali bin Abi Thalib ini, maka ada perpindahan pemerintahan gitu dari Ali bin Abi Thalib pindah ke Muawiyah bin Abi Sofyan. Makanya berdirilah dia dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini tuh lahir atau berdiri pada tahun sekitar 40 Hijriah. Yang didirikan itu di kota kecil Ilyat di Yerusalem. Jadi di tengah-tengah kota sini nih ada kota kecil namanya kota Ilyat di negara Yerusalem. Siapa yang tahu Yerusalem itu di mana? Posisinya kalau sekarang? Mungkin Fadia tahu nggak Yerusalem di mana? Belum tahu Bu. Yerusalem itu sekarang disebutnya Israel. Itu daerah Yerusalem. Memang sekarang berubah jadi Israel karena perpindahan tanahnya itu. Bisa tolong di next, Rivia? Oke. Di silsilah Bani Umayyah ini, seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa Bani Umayyah ini berdiri karena perpindahan peralihan kepemimpinan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib pindah ke Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya. Di sini ada silsilahnya nih. Dari ini dinasti Bani Umayyah pertama, terus ada Abu Al-As, Arhab, Al-Hakam, Abu Sufyan, Marwan, terus Muawiyah. Dari Marwan dia punya anak 3 namanya Muhammad bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan, dan Abdul Aziz bin Marwan. Terus Muhammad ini punya anak namanya Marwan bin Muhammad. Kalian bisa bacalah di sini. Dan dipahamin. Di buku juga ada ini tuh silsilahnya. Sampai silsilah Khalifah Bani Umayyah. Sudah pada paham? Insya Allah paham Bu. Insya Allah Bu. Rivia, coba Rivia, Ibu mau tanya.
dinasti Bani Umayyah itu lahirnya tahun berapa, Rifia? 40 Hijriah ya, Bu. Oke, 40 Hijriah. Dea, yang mimpin Bani Umayyah waktu itu pas perpindahan itu siapa, Dea? Ali bin Abi Thalib ya, Bu. Ali bin Abi Thalib mah khalifah yang sebelum ini. Coba siapa? Muawiyah ya, Muawiyah. Muawiyah siapa coba nama lengkapnya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pintar. Coba next, Rifia. Nah, selanjutnya kan tadi sampai proses kelahirannya itu anak-anak semua udah hafal. Sekarang kita masuk ke fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Coba di sini siapa yang bisa tebak fase-fase pemerintahan Bani Umayyah itu ada berapa? Ella mungkin atau Fadi? Fadia tahu ada berapa? 3 bukan, Bu? Iya, betul, pintar. Coba di next. Fase-fase pemerintahan Bani Umayyah itu ada 3. Pertama, fase pembentukan pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi. Kalian belum pada lahir kan waktu itu? Sama, ibu juga belum lahir. Belum. Belum, Bu. Yang kedua ada fase kemajuan pada tahun 97 Hijriah atau 715 Masehi. Yang ketiga ada fase kemunduran yang dimulai pada tahun 101 Hijriah atau 719 Masehi. Coba di next lagi. Nah, di fase pembentukan ini kita ulang lagi ya review yang tadi pas proses kelahiran. Bani Umayyah itu lahir pada tahun 40 Hijriah yang dipimpin oleh siapa? Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, masa pembentukan ini berlangsung sampai pada kepemimpinan Walid bin Abdul Malik. Jadi, pembentukannya ini dibikin oleh dua khalifah di dinasti Umayyah. Pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Pas Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, diganti oleh Walid bin Abdul Malik. Itu sampai Walid bin Abdul Malik itu dia ngedesain, ngebentuk dinasti Bani Umayyah sampai sebegitu kokohnya. Terus akhirnya pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi itu Islam mulai menyebar karena merasa dia tuh kokoh, dia tuh merasa kayak kita sudah mampu untuk menyebarkan Islam. Akhirnya Tariq bin Ziyad ini mencoba untuk memasuki Islam ke wilayah Eropa. Next, coba. Nah, terus setelah disebar ke daerah wilayah Eropa oleh Tariq bin Ziyad, maka Islam pun mulai maju. Nah, jadi titik kemulai majuan itu dimulai oleh Tariq bin Ziyad ini karena dia itu mulai menyebarkan ke daerah Eropa. Nah, dimulai maju ini itu ketika pada tahun 97 Hijriah. Kemajuannya ini dimulai ketika masa khalifahnya Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Kurang lebih kalau dilihat dari silsilah yang tadi itu ada dua tahapan. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik kakaknya, terus adiknya Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Jadi itu mereka kakak adik. Nah, ketika kakak adik ini memimpin dinasti Bani Umayyah ini semakin maju. Karena apa? Karena wilayah kekuasaannya ini tuh dia semakin diperluas sampai seluruh penjuru dunia. Dari wilayah Asia Tenggara, karena Asia Tenggara lumayan banyak tuh ya, gede. Sampai ke wilayah Asia Timur paling ujung. Kita nggak mungkin kalau misalnya sekarang kita udah bisa nyebarin Islam pakai pesawat. Tapi kalau dulu kita pakai kuda, jalan kaki. Nggak ada yang tahu, maksudnya nggak ada yang pernah ngerasain cara nyebar Islam seperti apa. Coba di next. Nah, setelah fase kemajuan, mereka berlangsung lama sekali, akhirnya mereka merasa hancur. Kenapa bisa hancur? Karena perpindahan pemerintahan. Dari yang terakhir tadi itu, siapa coba? Dea, yang terakhir tadi. Habis Dari Sulaiman bin Abdul Malik.
Umar habis ya. Walid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Iya. Aziz. Betul, Umar bin Abdul Aziz. Dari pas Umar bin Abdul Aziz kan masih pas maju tuh. Akhirnya pindah kan ke adiknya. Iya ke adiknya Yazid bin Malik ini nih, Yazid bin Abdul Malik. Ternyata pas dipegang sama Yazid bin Abdul Malik ini, dinastinya malah tidak kuat pegangannya. Jadi tidak bisa berdiri dengan kokoh kembali karena dia tuh belum menguasai pemerintahan disebabkan usia dia yang masih terlalu muda. Jadi belum banyak pengalaman-pengalaman dia menjadi pemerintah seperti apa, pengelolaannya seperti apa, itu yang menyebabkan si dinasti Bani Umayyah ini pada akhirnya sedikit demi sedikit mulai hancur. Kurang lebih sekitar, belum nyampe 1 tahun, akhirnya pemerintahan itu diganti. Diganti oleh siapa? Ibrahim bin Walid. Ibrahim bin Walid ini adalah ya adiknya si Yazid bin Abdul Malik ini. Bukan adik sih, adiknya ke Sulaiman. Sulaiman sama Umar itu adiknya, namanya Ibrahim bin Walid. Pas pindah ke Ibrahim bin Walid ternyata sama aja, justru malah makin hancur karena kedua pemimpin ini tuh mereka masih di bawah usia, masih di bawah umur. Harusnya kan kalau misalnya jadi pemerintah itu kita harus punya banyak pengalaman, harus bisa banyak belajar, harus bisa sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Itu kalau misalnya kita mau jadi pemimpin di sebuah kelompok. Nah, akhirnya ketika kondisinya makin memburuk, akhirnya dinasti Bani Umayyah yang pertama ini hancur ketika di tangan Khalifah Marwan bin Muhammad. Pada masa itu Marwan bin Muhammad ini meninggal karena terjadinya pertempuran. Pertempuran antara apa? Pertempuran antara keturunan Abbasi yang dipimpin oleh Abbas bin As-Saffah, yang bertempur tuh antara sebenarnya Islam dengan Islam, cuman dia tuh mungkin kayaknya berbeda cara pola pikirnya, akhirnya mereka berperang. Dan saat itulah dinasti Bani Umayyah dikatakan hancur. Sampai sini teman-teman paham? Halo? Insya Allah, Bu. Ya Allah, Bu. Oke, kalau insya Allah paham. Saya minta kepada Zulfa. Zulfa ada nggak Zulfa di sini di partisipannya dia ada nih. Tadi perasaan ada Zulfa. Zulfa kemana? Kayaknya sinyal deh, Bu. Sinyal, Bu. Keluar Tadi bilangnya sih sinyal. Sinyal ya. Coba ke Fadia deh. Fadia, coba bisa jelasin nggak kemajuan apa yang terjadi selama kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Aziz sampai Umar bin Abdul Aziz? Kemajuan ketika Bani Umayyah ini Islam bisa masuk ke Eropa, Bu. Terus apa lagi? Mungkin itu saja, Bu. Mungkin Rivia bisa nambahin Rivia? Udah itu aja, Bu. Yang sama kayak tadi Fadia. Dea bisa nggak Dea? Kemajuan ya, Bu, yang dipimpin Ya, oleh kemajuan. Sulaiman. Ya, itu Bu, Islamnya itu berkembang ke hampir ke penjuru dunia, Bu, yang saya pahami tadi itu. Betul. Terima kasih semuanya. Terus, saudara siapa itu Rizky? Rizky ada Rizky? Ada kayaknya, Bu. Sinyal juga apa? Zulfa aja deh Ada, kalau Kak, gitu. ada. Oh, ada. Bapak, saya Ibu. Iya Bu, maaf Bu, ada. Rizky, coba bisa jelasin nggak kenapa Bani Umayyah itu bisa hancur?
Banyak. Rizky? Oh, atau mungkin kita lempar aja kali ya ke Zulfa. Zulfa bisa jelasin? Ibu, mohon maaf. Tadi kendala sinyalnya jadi kurang paham. Oh iya, lupa. Maaf ya. Ke Ella deh, Ella. Bu, izin Ya. menjawab, Bu. Coba jawab, Rizky. Bani Umayyah hancur itu karena munculnya kekuasaan baru, Bu, yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas, Ibnu Abdul Al-Muthalib. Jadi gerakan itu mendapat dukungan penuh lah dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa di kelas 2-kan oleh pemerintahan Bani Umayyah, Bu. Seperti itu kurang lebih yang saya. Ya, pintar saudara Muhammad Rizky, lengkap sekali jawabannya. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup kali ya, teman-teman semua udah pada paham? Insya Allah, Bu. Insya Allah paham, Bu. Nanti Zulfa saya kirimkan itunya ya, PowerPoint-nya biar Zulfa bisa belajar kembali ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik. Sekian dari saya ya. Sebelum kita tutup, kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak, Bu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak, Ibu, Bu. makasih, Bu. Makasih ya, Bu.